Saudara dikasih Tuhan Yesus, di dunia ini ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah orang yang benar. Dan tipe yang kedua adalah orang yang merasa benar. Apa beda kedua tipe orang ini? Orang benar tidak akan berpikiran bahwa ia adalah orang yang paling benar. Tapi orang yang merasa benar, di dalam pikirannya hanya dirinya lah yang paling benar. Saudara, orang benar bisa menyadari kesalahannya dan mampu menemukan kesalahannya. Itu orang benar. Tetapi orang yang merasa benar, orang benar setiap waktu akan introspeksi diri, bersikap rendah hati. Tetapi orang-orang yang merasa benar, merasa tidak perlu berintrospeksi diri, tidak perlu mengevaluasi diri, karena mereka selalu merasa dirinya yang benar. Mereka cenderung tinggi hati. Orang yang benar memiliki kelembutan hati. Ia dapat menerima kritikan dari siapa saja, bahkan dari anak kecil sekalipun. Orang yang merasa benar selalu hatinya keras. Ia sulit untuk menerima nasihat, bahkan masukan, apalagi kritikan dari orang-orang di sekitar dia. Saudara, orang benar akan selalu menjaga perkataan dan perilakunya, serta mengucapkan segala kata-kata itu dengan kehati-hatian, supaya tidak kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi sebuah kelukaan atau terlukai orang-orang oleh karena kata-kata dia. Orang yang merasa benar berpikir, berkata, berbuat sekehendak hatinya, tanpa mempertimbangkan atau mempedulikan perasaan orang lain. Saudara dikasih Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu kita sudah mungkin kalau kita mengikuti media sosial, kita tahu hebohnya tentang kasus yang di-blow up oleh beberapa orang yang tidak mensukai akan Presiden kita Jokowi tentang ijazahnya yang palsu. Lalu apa yang dilakukan oleh Presiden? Dia nggak perlu membantah, tidak perlu membuat somasi kepada orang-orang yang mengunggah akan hal-hal seperti itu. Ia cukup hanya menghadiri pertemuan alumni angkatan dia, yaitu alumni UGM, dan dia lakukan itu untuk menjadi bukti bahwa sebenarnya memang ijazahnya tidaklah palsu. Beberapa bulan yang lalu kita sudah pernah melihat dan mengikuti kasus beberapa crazy rich, orang-orang kaya yang luar biasa kaya, memboroskan hidup dia, kemudian tertangkap karena melakukan penipuan. Terbukti mereka bukan orang yang kaya, tetapi merasa kaya, pura-pura kaya. Mereka semua adalah penipu atau pembohong. Saudara dikasih Tuhan Yesus, celakanya ketika kebohongan mereka itu terungkap, mereka memang ada sebagian yang mengaku bersalah. Tetapi ada banyak yang kemudian memberikan banyak alasan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah benar, atau mencoba membenarkan diri dengan mengkambing hitamkan orang-orang tertentu, pihak tertentu, atau kondisi tertentu. Saudara dikasih Tuhan Yesus, sesungguhnya hidup tanpa kebenaran adalah hidup yang penuh dengan kekacauan. Hidup yang membingungkan orang lain dan tentu akan membingungkan diri orang itu. Dan itu tentu akan berdampak pada dirinya dan berdampak bagi lingkungan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, tanpa kebenaran segalanya itu menjadi relatif. Antara ilusi dan realita itu tidak menjadi jelas. Mereka akan bingung, sesungguhnya ini ilusi atau ini nyata. Lalu kalau ketahuan salah, ketahuan bahwa itu tidak benar, dengan gampangnya mereka kemudian mengkambing hitamkan oknum, mengkambing hitamkan kondisi, dan sebagainya dan sebagainya. Dan akhirnya, kalau tidak dipaksa, mereka tidak akan mengaku bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang benar? Pemahaman yang benar dihasilkan dari sebuah pengetahuan yang benar. Dan pengetahuan
pengetahuan yang benar tentu didapatkan dari teologi yang benar. Sehingga teologi yang benar sangat tidak mungkin terlepas dari Alkitab. Maka kita kembali kepada apa yang kita akan pelajari, yaitu yang disebut sola scriptura. Hanya karena anugerah Allah kita boleh mengenal firman Tuhan. Hanya karena Alkitab kita boleh memahami firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam kondisi zaman ini kita sadar, seharusnya tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang quote and quote, saya boleh katakan boros kasih. Selalu boleh katakan membuang kasihnya, walaupun kasih yang dia buang bukan kasih murahan. Dia boros kasih, tetapi kasihnya tidak kemudian kasih yang murahan. Oleh sebab itu pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti mengawasi hidup saya dan saudara. Dan hal itu bukan karena kebetulan, tetapi karena sengaja dilakukan oleh Tuhan, bahwa dia terus membagikan, memberikan, boleh katakan selalu menawarkan kasih itu kepada setiap orang-orang yang berdosa. Apa tujuan pemborosan kasih daripada Allah kepada kita? Karena dia ingin menarik kita pada sebuah dorongan, atau boleh katakan mendrive kita untuk melihat pada satu ujung, yaitu misi untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Menjadi dunia yang kemudian bisa mengenal Tuhan. Dunia yang kemudian meninggalkan kejahatan mereka. Allah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita adalah orang-orang yang penuh dosa. Kita adalah orang-orang yang penuh kelemahan. Dan itu dibuktikan dalam Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Banyak sekali kegagalan-kegagalan yang kita lakukan dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Oleh karena itu ia menerima saya dan saudara apa adanya. Dia mengakui saya dan saudara. Dia sabar atas kegagalan demi kegagalan hidup saya dan saudara. Dan yang paling luar biasa, dari yang ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, dia mau pakai saya dan saudara apa adanya. Namun bukan berarti kalau demikian, karena Allah adalah Allah yang boros kasih, maka kita boleh hidup seenaknya. Dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan alasan-alasan kekurangan kita. Alkitab mengatakan kita harus berjuang supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Karena Bapa kita adalah sempurna. Maka kita harus belajar terus, setiap hari berjuang untuk hidup sempurna, sama seperti Bapa sempurna adanya. Untuk itu kita tidak hanya tahu Alkitab saja, tetapi kita harus belajar untuk taat melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab atau firman Tuhan sebagai satu-satunya standar kebenaran kita. Oleh sebab itu kerohanian yang benar atau pertumbuhan rohani yang makin hari makin menuju kepada firman Tuhan atau kepada Allah tidak menjadikan kita sebagai malaikat, tidak. Tetapi menjadikan kita manusia yang utuh. Manusia yang seperti Adam yang pertama sebelum jatuh dalam dosa. Menjadi Adam yang kedua seperti Yesus dalam kemanusiaannya. Menjadikan kita manusia yang terus berjuang walaupun tertati-tati, tapi selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab tidak hanya berisi ajaran-ajaran atau filosofi kehidupan, filsafat kehidupan. Tidak hanya berisi aturan ini dan itu. Tetapi dia juga memaparkan tentang kisah Tuhan yang mencari, yang menemukan kita sebagai manusia-manusia yang berdosa untuk kemudian membenahi kita, membalut kita, dan kemudian memakai kita untuk menjadi orang-orang yang dipakai untuk menggenapi misi Allah di muka bumi ini. Sebelum lebih jauh kita mempelajari firman Tuhan, saya undang kita untuk melihat Galatia pasal 2 ayat 11 hingga ayat ke-14 yang berbunyi demikian. Tetapi waktu Kefas atau Petrus datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang,
Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara, arti Simon yang berarti mendengar, yang kemudian diganti menjadi Kefas atau Petrus yang artinya batu. Saudara, Petrus adalah seorang yang biasa, seorang yang tidak sempurna. Kalau kita menyimak kehidupan Petrus, kita dapat menemukan bahwa ia tampaknya selalu bermasalah, atau lolos dari masalah demi masalah, atau membuat orang lain kemudian bermasalah. Itulah Petrus. Petrus adalah seorang yang seharusnya tidak patut kita teladani dan tidak patut menjadi mentor rohani bagi umat Kristen saat ini, agar kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Namun, kita jangan cepat-cepat menghakimi Petrus. Sebab meskipun demikian, yaitu dalam kelemahan demi kelemahan yang dia miliki, tentu ada kelebihan yang dia miliki dari segala kelemahan-kelemahan yang sangat menonjol yang disampaikan oleh Alkitab. Petrus adalah orang yang ingin selalu rindu dekat dengan Tuhan. Ia menginginkan Tuhan, ada hasrat untuk hidupnya diberkati oleh Tuhan. Bahkan hasrat dia sangat berkelebihan, boros keinginan, kalau saya katakan demikian. Penuh semangat, menggebu-gebu. Bahkan sesekali kita melihat terlalu picik mungkin. Tetapi kasih Tuhan lebih boros atas Petrus yang boros mengasihi Allah. Untuk itulah Tuhan mencari, membimbing dia dengan sabar, terus-menerus mengingatkan dia. Berulang-ulang itu terjadi dalam kehidupan dia. Allah menemui pada momen-momen yang tidak umum, terutama ketika terjadi bahaya dalam hidup dia. Dan akhirnya kita melihat kisah hidup Petrus yang seolah-olah tidak patut diteladani, akhirnya menjadi teladan bagi kita. Dia seharusnya terbuang, namun dipakai menjadi tokoh yang besar. Selain Petrus, Alkitab juga memaparkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak sempurna. Saudara bisa lihat kisah tentang Daud, Yakub, Paulus, Gideon, Thomas, Marta, Markus, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki banyak kelemahan. Mereka bukan tidak pernah gagal, tetapi orang yang pernah gagal namun ada kemauan untuk diubah. Mau menaruh hidupnya di bawah kebenaran firman Tuhan. Mau hidupnya dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hanya hidup dalam penaklukan pada firman Tuhan. Saudara, dari peristiwa Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayat 14 ini, kita bisa mengkaitkan beberapa hal dengan sola scriptura, hanya oleh firman Tuhan. Yang pertama, orang yang tahu kebenaran belum tentu melakukan kebenaran. Saudara, dalam pandangan dunia kekristenan, apa yang diketahui seseorang tentu sangat berhubungan erat dengan bagaimana seharusnya orang itu bertindak atau berperilaku. Artinya, kalau kita tahu firman Tuhan menyuruh kita untuk melakukan ini, maka kita harus melakukan ini. Namun ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Petrus. Apa yang Petrus tahu tentang kebenaran Alkitab, dia ternyata tidak dia terapkan dalam kehidupan dia. Petrus sudah tahu bahwa Allah tidak membeda-bedakan suku, tetapi ternyata kebenaran itu tidak mewarnai perilakunya. Pemahamannya tidak sejalan dengan imannya. Saudara, Martin Luther pernah berkata demikian, kecuali saya diyakinkan oleh Alkitab atau dengan alasan yang masuk akal, saya tidak akan pernah menarik kembali 95 dalil yang pernah dia tempelkan di gereja, yang dia tentang waktu itu. Hati nurani saya telah disandera oleh firman, dan hidup melawan hati nurani adalah tidak benar dan tidak aman. Saudara, kata-kata ini diucapkan oleh Martin Luther pada 18 April 1521 ketika dia diajukan pada sidang kekaisaran di kota Worms di hadapan Kaisar Charles V
yang menjadi penguasa Jerman dan beberapa negara waktu itu, serta di hadapan para pemimpin gereja-gereja saat itu. Luther dipanggil ke kota ini dengan tujuan supaya ia menarik kembali perkataan, bahkan pengajarannya dan 95 dalil protes dia terhadap gereja Roma Katolik pada waktu itu. Ia diminta untuk mengaku bersalah di depan publik untuk apa yang ia tuliskan, tetapi ia tidak sedia melakukannya. Mengapa Luther tidak bersedia? Sebab hati nuraninya dikuasai dan diterangi sepenuhnya oleh firman Tuhan. Saudara, kondisi saat itu kita pasti mengetahui bahwa Alkitab sudah dikaburkan dan diselewengkan oleh pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu, yang seharusnya justru menjadi pembela kebenaran, yang justru harusnya setia pada kebenaran, malah menyelewengkan beberapa kebenaran demi hal-hal tertentu atau demi organisasi. Yang kedua, dasar penyelewengan gereja pada saat itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, sehingga Martin Luther dengan keras menentangnya dan bersama-sama dengan beberapa tokoh reformasi waktu itu. Disinilah Luther kemudian melakukan reformasi atas penyelewengan Alkitab, sehingga gerakan itu kemudian disebut sola scriptura, hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, dan satu-satunya Alkitablah yang menjadi otoritas tertinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang untuk memahami atau berkatakan untuk menerapkan pemahaman tentang kebenaran dalam pengalaman hidup kita itu tidak gampang. Karena kita manusia yang sangat lemah, mudah kompromi. Namun kita harus berjuang untuk melakukannya. Kita diingatkan bahwa pengalaman tidak boleh menjadi dasar teologis untuk semua orang juga. Pemahaman akan firman Tuhan harus benar-benar diterangi oleh firman Tuhan, dan dengan rendah hati kita menerima input, nasihat, mungkin masukan dari rekan-rekan rohani lainnya, agar pemahaman kita tidak menyimpang. Kita sudah melihat beberapa hamba-hamba Tuhan, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, yang kemudian lebih menekankan pengalaman dia menjadi sebuah doktrin yang harus diikuti oleh semua jemaatnya. Disinilah pentingnya kebenaran firman Tuhan boleh mewarnai konsep kita dalam banyak hal. Saudara, Thomas Merton pernah berkata demikian, akar dari semua dosa terjadi karena ketidaktahuan atau kurangnya pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan Allah melalui firman Tuhan adalah penting untuk pertumbuhan rohani. Teologi yang mendalam tidak lepas dari pengenalan yang dalam akan Allah melalui firman Tuhan. Pengenalan Allah secara radikal, bukan liar, akan mempengaruhi kehidupan rohani kita menjadi menggebu-gebu. Dalam pengertian, pengenalan Allah secara radikal ini adalah pengenalan yang positif. Saudara dikasih Tuhan Yesus, hal yang kedua, penilaian orang dapat mengubah pandangan atau pemahaman seseorang tentang kebenaran. Saudara, sebenarnya Petrus sudah melakukan pelayanan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan daerah ini nantinya akan menjadi dikhususkan untuk Petrus sebenarnya di kasus Galilea ini. Tetapi karena perlawanan dari orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus, maka secara perlahan Petrus menarik diri dari orang-orang non-Yahudi. Akhirnya tradisi Yahudi lebih tinggi daripada kebenaran Alkitab yang sudah disepakati dalam sidang Yerusalem. Dan Petrus waktu itu hadir. Yang diputuskan dalam sidang Yerusalem itu bahwa sunat bukan satu-satunya cara yang harus diikuti semua orang. Salah satunya, saudara, Petrus merasa tidak nyaman dengan omongan orang-orang Yahudi Kristen atas sikap dia yang bersahabat dengan orang-orang non-Yahudi Kristen. Saudara, sidang Yerusalem mengingatkan kita untuk tidak melayani berdasarkan suku. Semua orang mengalami anugerah Tuhan. Tuhan tidak membedakan suku. Apa yang dilakukan Petrus mengingatkan kepada kita bahwa ketika manusia kehilangan prinsip kebenaran, dia akan masuk ke dalam yang disebut relativisme. Siapa yang paling pintar bicara,
paling berpengaruh, paling berkuasa, paling ditakuti, perkataan dialah yang menjadi standar. Siapa yang memimpin kita, itulah yang menjadi standar. Apalagi di tengah-tengah banyaknya filsafat manusia saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita manusia tidak lagi menegakkan kebenaran akhirnya. Tidak takut akan Tuhan, malah kita takut kepada siapa orang tersebut, siapa yang menjabat, sehingga kelihatannya kemudian kita seolah-olah taat kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi sesungguhnya kita taat pada seseorang. Kita taat kepada seseorang yang memiliki jabatan. Orang yang tidak mengenal firman Tuhan akan menyerahkan penilaian kepada orang lain, sehingga dia akan hidup berusaha menyenangkan orang lain. Dan sikap seperti ini bahaya. Saudara, Petrus berusaha untuk menyenangkan semua orang. Tetapi sesungguhnya kita tidak mungkin menyenangkan orang. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, kita sadar kita sedang tidak menyenangkan 1, 2, 3 golongan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus ingin mengingatkan kepada Petrus. Paulus ingin mengajarkan kita mengutamakan Tuhan lebih daripada pertimbangan sosial, pertimbangan tradisi yang nampaknya Kristiani. Tetapi perlu kita kritisi apakah itu berdasarkan firman Tuhan atau tidak. Paulus ingin mengingatkan bahwa aspek vertikal, yaitu kita dengan Tuhan, lebih utama daripada aspek horizontal. Hal ketiga, berkaitan dengan kasus Paulus dan Petrus ini, Bapak Agustinus atau Bapak Gereja mengingatkan bahwa di sini yang penting adalah kebenaran Alkitab, bukan jabatan yang lebih tinggi daripada Alkitab. Saudara, jikalau kita melihat dari sisi kerasulan, memang jabatan Petrus lebih tinggi daripada Paulus. Dia sangat dihormati karena dia menjadi murid yang pertama, menjadi pengikut Tuhan yang setia. Sedangkan Paulus waktu itu baru menjadi murid Yesus. Sangat disayangkan Petrus yang lebih senior, yang seharusnya lebih tahu banyak firman Tuhan, justru menjadi teladan yang tidak baik bagi banyak orang. Ketika Petrus mengabaikan kebenaran firman Tuhan, tampak buruk pun terjadi, yaitu jemaat pun mengikuti cara hidup daripada Petrus. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Saudara, tindakan Petrus yang salah kemudian membawa dampak bagi orang lain, membawa dampak bagi Barnabas. Selain itu membuat kekristenan yang sedang bertumbuh menjadi goyah, dan tentunya bisa menjadi batu sandungan pada waktu itu. Bagaimana dengan kita? Khususnya kita yang memiliki jabatan. Adakah kita benar-benar lebih takut akan Tuhan, menjunjung tinggi dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang? Hidup dan berani taat dalam kebenaran, membawa orang-orang di dalam kebenaran dan hidup takut pada kebenaran, bukan pada jabatan atau senioritas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, kebenaran seharusnya di atas jabatan yang kita pegang. Kebenaran di atas seluruh kedudukan yang kita miliki. Oleh sebab itu, marilah kita selalu melakukan dan menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sama-sama takluk di bawah kebenaran, maka yang diperjuangkan bukan masalah kalah atau menang, bukan siapa yang hebat, tetapi itu semua adalah kebenaran. Kalau perlu mati untuk kebenaran, kita harus melakukannya. Seperti kita sudah tahu tentang Polikarpus yang berani mati demi memperjuangkan kebenaran itu sendiri. Saudara, ketika kita sama-sama tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar memperjuangkan kebenaran itu, tapi kita mau melepaskan semua ego kita, mau mengorbankan diri untuk Tuhan yang sudah
boros kasih untuk kita. Maka kalau kita melakukan itu, gereja pasti akan bangkit. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kiranya setiap kita di masa reformasi ini, 30 Oktober menjadi hari reformasi yang kita selalu peringati tahun demi tahun. Adakah itu terus mengingatkan setiap kita untuk terus bertumbuh dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita boleh terus hidup dengan menikmati firman Tuhan. Sehingga kita boleh berkata sola scriptura. Hanya karena firman Tuhan saya boleh ada sampai saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.